Senang bisa kembali ke sini setelah terakhir November ya. Kita ya 1 tahun loh, kita nggak ketemu loh. Lama loh. 1 tahun. Dan hari ini kita bertemu lagi di sini untuk melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin November itu kita sempat bahas Israel Palestina, terus kemudian Ibu Gembala request untuk bahas Gog dan Magog ya. Jadi saya udah siapin materinya untuk Gog dan Magog, tapi masalahnya adalah ini Gog dan Magog itu ada di kitab Wahyu, dan kitab Wahyu itu adalah kitab yang sangat unik gitu ya. Jadi saya bawa Bapak Ibu teman-teman semua udah baca dulu kitab Wahyu secara keseluruhan, dan sebelum masuk ke Gog Magog saya akan sedikit jelasin. Kita akan belajar mengenai kitab Wahyu secara umum dulu, karena kita nggak bisa tahu Gog dan Magog kalau kita nggak tahu kitab Wahyu. Karena ini saya bilang sekali lagi, ini kitab yang mungkin saya bisa bilang ini kitab satu-satunya kitab di Alkitab kita yang paling unik dibanding semua kitab dari Kejadian. Ini paling unik gitu. Makanya saya perlu minta tolong Bapak Ibu untuk baca dulu kemarin kan, supaya ada gambaran dulu di rumah sebelum kita masuk ke PA kita hari ini gitu ya. Nah, sebelum masuk lebih dalam, saya mau ajak Bapak Ibu untuk buka Alkitab dulu. Pegang Alkitabnya, boleh pakai yang HP atau yang fisik boleh, tapi lebih enak yang fisik sih. Kalau ada yang bawa fisik, pakai Alkitab fisik aja ya. Nah, sebelum masuk saya mau sedikit kasih penjelasan ke Bapak Ibu tentang Alkitab kita dulu, itu dulu, gitu ya, sebelum masuk Wahyu, ya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat Alkitab kita itu terdiri dari berapa bagian? 2 ya, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru, gitu kan. Nah, Wahyu itu ada di Perjanjian Baru, gitu kan, itu kitab terakhir. Nah, karena Wahyu ada di Perjanjian Baru, maka kita coba lihat Perjanjian Baru dulu, gitu ya. Oke, kita mau kenalan dulu dengan kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Kita mesti tahu dulu, gitu ya, karena nanti ada kaitannya ke Wahyu, gitu ya. Oke, Perjanjian Baru dimulai dengan kitab apa? Matius. Pasti Bapak Ibu, teman-teman semua tahu lah ya isi dari Perjanjian Baru itu kitabnya apa aja, gitu ya. Apalagi ada lagunya kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitu kan. Pertama Matius, ya kan? Matius, terus kemudian Markus, terus kemudian Lukas, terus kemudian Yohanes, gitu kan. Boleh nyontek kok, boleh nyontek. Kalau nggak apa, boleh nyontek. Ini bukan ujian ya, ini bukan ujian, ini belajar ya. Jadi boleh nyontek kok, boleh lihat Alkitabnya kok. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaannya itu apa? Itu kitab apa? Injil. Itu Injil. Nah, pertanyaannya apa itu Injil? Injil itu kabar baik kan? Kabar baik apa? Maksudnya ada kabar apa sehingga itu dibilang baik? Ada Yesus, ya kan? Juru selamat lahir, gitu kan? Karena juru selamat lahir, Yesus lahir, maka kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu Yohanes 3:16 kan? Nah, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil, ya kan? Kenapa Injil? Karena di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ceritanya Yesus semua itu, ya kan? Ceritanya Yesus semua, cerita tentang juru selamat kita, gitu kan? Makanya disebutnya Injil. Kalau Bapak Ibu cek di Alkitab fisik buku nih, Bapak Ibu buka aja Matius, kan ada tandanya itu di Injil tuh ya. Dibuka aja Matius, judulnya apa? Injil Matius, udah jelas gitu kan? Injil Matius. Bapak Ibu buka Markus sama Injil Markus. Buka yang Lukas juga sama, Yohanes juga sama. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Kenapa Injil? Karena 4 kitab ini menceritakan tentang juru selamat, gitu ya. Makanya itu Injil. Oke, lanjut. Habis Yohanes, Kisah Rasul itu apa? Gitu ya. Kisah Rasul itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil. Kalau Kisah Rasul itu apa? Kira-kira ada ide nggak? Ada ide nggak? Itu kitab apa itu? Kisah Rasul. Oke, Kisah Rasul itu sejarah setelah Yesus naik ke surga.
Ya. Jadi kisah Rasul itu bukan Injil ya, bukan, karena nggak ada cerita tentang Yesus di situ kan. Ya ada sih sebenarnya di pasal 1 doang gitu ya, itu cerita Yesus naik ke surga gitu kan. Habis itu udah nggak ada lagi gitu kan. Habis itu cerita apa? Cerita rasul-rasul. Makanya judulnya kisah para rasul, kisahnya rasul-rasul gitu ya. Rasulnya siapa ini? Dia 12 murid Yesus itu gitu kan. Terus kemudian ada rasul-rasul yang lain lagi, contohnya Paulus gitu kan, Barnabas dan teman-temannya semua gitu ya. Jadi itu kisah sejarahnya kenapa rasul-rasul kok bisa ada pada saat itu gitu ya. Itu sejarah gimana ceritanya gereja bisa ada. Itu ada di situ. Kisah para rasul. Gitu ya. Oke, next, habis kisah para rasul Roma. Gitu kan. Itu Roma apa? Surat. Gitu ya. Roma terus habis itu Korintus, terus habis itu Galatia, terus oke, terus ayo nyontek aja nyontek aja Kolose, terus 1-2 Tesalonika, oke, terus 1-2 Timotius, oke, terus Titus, oke, stop, Ibrani, stop sampai itu. Itu surat semua. Pertanyaannya surat siapa? Surat Paulus. Ya, jadi kalau ngomong surat tahu ya. Surat kalau di zaman kita kan surat ada tanggalnya gitu ya. Ada kepada yang terhormat gitu kan, bapak siapa gitu kan, bagian apa gitu kan. Salam sejahtera. Dengan ini saya bla bla bla. Itu surat ya. Itu surat. Nah, cuma surat yang dari Roma itu ya, itu tidak seperti zaman sekarang ya, itu surat versi kuno ya. Jadi nggak ada itu di ending surat Roma itu kan hormat saya Paulus tanda tangan gitu, itu nggak ada tuh ya, itu nggak ada, itu versi kuno. Jadi itu tetap dianggap surat. Jadi ibarat tuh kayak surat, misalkan kita bikin surat ke pasangan kita, itu kurang lebih kayak gitu gambarannya. Dari Roma sampai Ibrani itu suratnya Paulus. Ya, itu suratnya Paulus. Jadi yang nulis Paulus maksudnya gitu ya. Oke, habis Ibrani Yakobus itu apa? Itu surat juga. Itu surat juga. Surat siapa? Suratnya Yakobus gitu. Oke, habis Yakobus 1-2 Petrus. Itu apa itu? Itu surat juga. Itu suratnya Petrus gitu kan. Makanya namanya Petrus gitu kan. Oke, habis 1-2 Petrus 1-2-3 Yohanes. Itu apa itu? Itu surat juga. Cuma suratnya siapa? Suratnya Yohanes gitu kan. Terus kemudian habis 1-2-3 Yohanes ada Yudas. Yudas itu apa? Surat juga gitu kan. Suratnya siapa? Suratnya Yudas. Ini Yudas siapa ini? Iskariot? Bukan ya? Kan siapa tahu dia sebelum bunuh diri gitu dia bikin surat dulu gitu kan. Bikin dulu gitu kan, terus masukin sini kan. Bukan ya, bukan Iskariot ya. Itu Yudas yang lain ya. Kebetulan aja namanya sama gitu kan. Oke, baru setelah itu Yudas, habis Yudas Wahyu gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, dari Roma sampai Yudas itu semua surat ya, surat semua itu gitu ya. Surat semua, suratnya Paulus, suratnya Yakobus, suratnya Petrus, suratnya Yohanes, sama suratnya Yudas gitu ya. Jadi bisa dibilang perjanjian baru kita itu 75% surat semua isinya gitu ya. Dari Roma sampai Yudas itu berapa banyak kitab tuh ya kan. Nah sisanya 15%-nya itu ya Injil-Injil kan itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes plus Kisah Rasul plus Wahyu gitu ya. Jadi udah dapat gambaran ya, perjanjian baru itu dimulai dari Injil dulu gitu ya. Terus kemudian dilanjutkan sama Kisah Rasul. Kisah Rasul itu sejarah ya. Sejarah kok bisa ada gereja gitu ya. Kok bisa ada rasul-rasul gitu ya. Sejarah kok gimana ya ceritanya setelah Yesus naik ke surga, itu Kisah Rasul gitu ya. Terus kemudian Roma sampai Yudas itu surat semuanya. Itu surat semuanya gitu ya. Baru terakhir Wahyu. Apa itu Wahyu? Itu yang jadi pertanyaan besar gitu kan. Kalau Bapak Ibu bukan Alkitab buku ya, Alkitab buku, buka Wahyu ya. Buka Wahyu, itu judul besarnya apa itu? Wahyu.
kepada Yohanes, gitu kan? Gak jelas kan apa itu wahyu, gitu kan? Kalau Bapak Ibu buka Roma, jelas ada tulisannya surat Paulus kepada jemaat Roma, gitu kan? Kalau ini wahyu, buka wahyu kepada Yohanes, gitu kan? Wahyu kepada Yohanes. Apa itu wahyu? Gitu kan? Apakah Injil? Apakah Injil? Bukan. Karena nggak ada cerita tentang juru selamat kan Yesus di situ kan. Apakah sejarah? Atau jangan-jangan surat juga? Atau apa? Gitu kan. Nah sekarang kita mulai masuk. Apa itu wahyu? Wahyu ini tadi saya bilang wahyu itu unik ya. Satu-satunya kitab yang paling unik di sini. Kenapa? Karena kalau tadi yang kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan cuma ada, itu kan kitab Injil. Yang udah cuma satu aja, itu namanya kitab Injil, gitu kan. Roma itu memang cuma ada satu, maksudnya ada satu itu memang itu surat, gitu kan. Itu memang surat, udah satu aja surat, gitu kan. Memang jenisnya surat, gitu. Kalau wahyu itu jenisnya 3, gitu. Boleh dibantu koreksi? 3 apa aja itu? 1 surat, 2 nubuat, 3 apokaliptik. Ini yang saya bilang satu-satunya kitab yang aneh. Karena wahyu itu 3, bisa dibayangkan 3 dalam 1, gitu. Jadi dari tadi kita bahas kan cuma satu-satu aja tuh, Matius, Markus, Lukas, cuma Injil, gitu kan. Roma, Korintus, udah itu surat, gitu kan, satu aja, gitu kan. Kisah Rasul ya sejarah. Wahyu itu 3, gitu. Wahyu itu surat, nubuat sama apokaliptik, gitu. Oke, itu dibuka aja kok semuanya. Surat sama kayak Roma tadi ya, Roma, Korintus, Galatia dan seterusnya sampai Yudas, gitu ya. Jadi wahyu itu bisa bilang surat, itu surat, gitu. Surat kepada siapa? Surat kepada 7 gereja, gitu. 7 gereja yang ada di, kalau sekarang namanya Turki ya. Sekarang namanya Turki. Ada ini surat kepada 7 gereja yang ada di Turki pada saat itu. Ini suratnya siapa? Suratnya Yohanes, ya kan? Ini suratnya Yohanes. Yohanes siapa ini? Ini Yohanes yang sama yang menulis Injil Yohanes dan yang menulis surat 1, 2, 3 Yohanes. Ini orang yang sama ini. Ya, ini orang yang sama dan tulisan terakhir dia ya wahyu ini, gitu ya. Nah, surat itu artinya wahyu itu sedang menjawab masalah yang ada di jemaat waktu itu. Jadi surat itu kenapa ada? Itu untuk memberikan solusi jalan keluar buat jemaat di kota-kota tertentu supaya masalahnya selesai. Gitu. Contoh Korintus, 1 Korintus. Kenapa Paulus perlu buat surat Korintus itu? Karena waktu itu jemaat yang ada di kota Korintus itu sedang mengalami perpecahan, berantem. Berantem cuma gara-gara siapa pemimpin gerejanya. Cuma gara-gara itu makanya Paulus nulis. Jadi ada sesuatu dulu sehingga ada surat. Nah, karena wahyu itu surat, berarti ada sesuatu dulu yang terjadi di jemaat, di 7 jemaat ini, gitu. Sehingga akhirnya Yohanes bikin surat, namanya wahyu, gitu. Nah, itu baru 1 surat. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di Wahyu 1 ya, itu udah kelihatan tuh ya. Wahyu 1, Wahyu 2 dan seterusnya itu kan ada salam kepada 7 jemaat, gitu kan. Itu surat banget tuh. Itu surat kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Tuh, itu 7 gereja di kota-kota itu. Jadi ini surat, gitu. Suratnya Yohanes untuk mereka. Tapi yang kedua itu juga bisa nubuat. Jadi yang pertama itu surat. Jadi kalau surat, jadi bisa dibilang surat yang ada di Perjanjian Baru itu dari Roma sampai Wahyu, bisa dibilang gitu. Karena Wahyu itu surat, gitu. Terus kemudian 2 nubuat. Nah, nubuat ini satu-satunya kitab yang ada di Perjanjian Baru yang jenisnya nubuat. Padahal nubuat itu ada di Perjanjian Lama sebenarnya. Ya kan, dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, nabi-nabi lain itu, Amos, Hosea, Nahum dan lain sebagainya, itu nubuat semua itu. Kalau kamu yang 1 Perjanjian Baru, Wahyu, itu juga nubuat, gitu ya. Nubuat. Buktinya dari mana? Itu saya nggak ada kasih ayat, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Itu Yohanes sendiri yang bilang ini nubuat. Gitu.
Ini nubuatan, jadi nubuat itu artinya menggambarkan peristiwa yang terjadi di masa depan, gitu ya. Oke, yang jenis yang ketiga itu namanya apokaliptik. Wah, ini makanan apa ini? Apokaliptik gitu ya, bahasa apa gitu kan? Apokaliptik, ini jenis yang unik ya. Ini unik sekali karena nggak ada kalau di zaman sekarang ini udah nggak ada. Ini hanya ada di zaman dulu. Apokaliptik itu suatu tulisan yang tujuannya mau mengungkap sesuatu yang awalnya itu rahasia, tapi sekarang udah nggak ada rahasia lagi, gitu. Jadi ibarat misalkan kalau saya kasih contoh gambaran sehari-hari gitu ya, misalkan saya cerita ke Sandra gitu ya, saat waktu itu kemarin misalkan gue dapet misalkan contoh THR misalkan 500 juta, tapi jangan ngomong ya kan, lalu gue malah bagi-bagi ke teman-teman lagi gitu kan, rahasia. Jadi saya kasih rahasia ke Sandra gitu, dan jangan kasih tahu ke siapa-siapa, rahasia gitu kan, nggak boleh ada orang yang tahu. Tahu-tahu besok Sandra ngobrol ke temennya, kasih tahu rahasia saya, itu namanya apokaliptik. Jadi kasih tahu, membongkar rahasia gitu. Jadi yang awalnya itu kita nggak tahu, tapi akhirnya dibongkar, dikasih tahu gitu. Nah jadi pertanyaannya adalah emang apa yang dibongkar gitu, rahasia apa yang dikasih tahu, yang diungkapkan. Rahasia tentang, biasa ya kalau apokaliptik itu rahasia tentang akhir zaman, apa yang terjadi di akhir zaman nanti gitu. Jadi logikanya adalah waktu itu orang nggak tahu nanti dunia ini gimana ya, kiamatnya gimana ya, nggak tahu, orang nggak tahu. Tiba-tiba muncullah wahyu. Nah di situ dikasih tahu, ini loh nanti dunia itu berakhir seperti ini. Itu rahasia ilahi yang awalnya orang tidak tahu, tapi sekarang Tuhan suruh Yohanes kasih tahu, ya kan, lewat penglihatan. Jadi sekarang semua orang tahu bagaimana kira-kira akhir dunia ini. Nah itu. Ya, jadi apokaliptik itu. Jadi membongkar sesuatu yang awalnya nggak tahu, sekarang jadi tahu, kayak gitu. Ya, jadi wahyu itu 3, ya bisa dibilang surat, bisa dibilang nubuat juga, dan bisa terakhir dibilang apokaliptik. Dan di PL itu juga ada apokaliptik. Contohnya itu saya udah kasih Daniel dan Yeskiel. Itu 2 kitab di Perjanjian Lama yang ternyata itu juga modelnya apokaliptik, gitu. Ya. Karena biasanya apokaliptik itu muncul karena orang yang menulis itu dapat penglihatan, terus kemudian dia tulis, gitu. Dan Daniel juga dapat penglihatan, itu kan bukan dapat penglihatan juga sih, maksudnya dia bahkan bisa menafsirkan mimpi orang, mimpi raja waktu itu kan. Terus kemudian di Yeskiel juga dapat penglihatan dari Tuhan, gitu. Nah itu apokaliptik. Nah kita akan coba lihat lebih dalam apokaliptik itu seperti apa, karena wahyu ini sangat dominannya itu di apokaliptik, bukan di surat, bukan di nubuat. Lebih dominannya itu apokaliptik. Makanya saya bilang ini unik. Gitu. Oke, next, apokaliptik itu apa? Apokaliptik buka aja dong sebenarnya. Apokaliptik itu pertama ciri-cirinya banyak sekali simbol, banyak sekali simbol dan lambang, gitu ya. Kedua, apokaliptik itu peristiwanya tidak hanya berlaku di zaman dulu dan zaman sekarang, tapi untuk masa depan juga. Gitu. Jadi sepanjang manusia hidup, peristiwa yang diceritakan di apokaliptik itu akan terjadi. Gitu. Terus kemudian yang ketiga, biasanya apokaliptik itu ceritanya tentang yang baik versus yang jahat. Gitu. Ada kelompok yang baik, ada kelompok yang jahat, gitu. Nah nanti endingnya yang baik itu yang menang, kayak gitu. Dan kelihatan kalau Bapak Ibu udah baca kitab Wahyu, kayak begitu kan. Yang baik itu ya kelompoknya Tuhan Yesus. Terus kemudian yang jahat itu ada si iblis, gitu kan. Endingnya yang menang itu Yesus, gitu kan. Kelihatan, gitu kan. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat di situ banyak sekali simbol kan. Contoh perempuan dan naga, itu simbol mana gitu. Pertanyaannya, ada nggak binatang namanya naga gitu di dunia ini? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Adanya ya harimau ada hewannya, singa ada, gitu kan. Belalang ada memang hewannya ada. Tapi naga ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada, adanya di mitos-mitos doang gitu kan. Barongsai gitu kan, misalkan itu kan mitos tuh, gitu kan. Nggak ada bener-bener binatang wujud naga itu nggak ada kan? Nggak ada. Itu simbol tuh.
simbol itu kelihatan. Terus kemudian 666 itu simbol, itu simbol semua itu, ya kan? Nah cuma yang menjadi masalah adalah itu artinya apa? Arti simbol itu apa? Itu yang menjadi problem, gitu ya. Nanti kita lihat lebih lanjut, ya kan? Terus kemudian ini yang tadi saya udah bilang ya, di Perjanjian Lama itu ada Daniel dan Yeskiel. Kalau di Perjanjian Baru itu ya Wahyu, gitu. Ya, jadi apokaliptik itu mengungkapkan sesuatu yang awalnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu, dengan menggunakan banyak sekali simbol, gitu. Dengan menggunakan banyak sekali simbol, kayak gitu. Nah, simbol di Wahyu itu ada banyak sekali, boleh next dong. Semuanya jadi keluarin. Yang pertama ada alam. Alam, ada banyak sekali simbol yang berhubungan dengan alam di situ di Wahyu ya. Ada angin, api, gempa bumi, sangkakala, langit, lautan dan lain sebagainya. Terus ada lagi warna, ada warna putih, merah, hitam, hijau, macam-macam tuh. Itu simbol semua itu. Simbol. Angka yang kayak yang tadi saya bilang 666 gitu kan. Terus angka 7, angka 12.000, angka 144.000 itu simbol semua itu. Ya, terus ada lagi simbol nama orang itu pakai buat simbol juga ada. Ya, contohnya ada nama Antipas, William, Isabel gitu kan. Ada perempuan, perbudakan dan lain sebagainya. Ini simbol. Ini semua simbol. Ini orang-orang ini udah pada mati semua sebenarnya di zaman Perjanjian Lama, tapi dipakai sebagai simbol gitu. Ada lagi binatang ya, yang tadi saya bilang ya, naga gitu ya. Ini simbol semua itu. Simbol kuda, domba, lembu, singa, macan dan lain sebagainya. Ini semua simbol. Gitu. Ini semua simbol. Simbol tahu ya. Jadi kayak misalkan kayak simbol negara kita lah, burung garuda gitu ya. Itu kan lambang negara gitu kan. Nah, ini juga simbol. Simbol artinya semuanya ini mau menjelaskan tentang sesuatu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, tanda tanya besar itu sesuatu ini apa? Gitu. Ya kan, karena ini simbol doang, gitu. Ini simbol, berarti ada sesuatu di balik simbol ini, gitu kan. Nah, itu nanti yang kita lihat, gitu ya. Nah, jadi ini semua simbol. Makanya gara-gara simbol ini banyak sekali simbol. Jadi orang itu, orang sekarang ya, kita sekarang itu susah memahami Wahyu. Ini apa maksudnya? Itu susah banget. Kenapa? Karena yang tahu simbol ini siapa? Ya yang nulis, gitu kan. Yang nulis siapa? Ya yang nulis Yohanes, gitu kan. Terus Yohanes kasih kitab Wahyu kepada siapa? Kepada 7 tadi ya, 7 gereja, gitu kan. Nah, berarti 7 gereja itu juga tahu dong arti simbolnya, tahu. Karena mereka baca, mereka adalah orang pertama yang membaca ini, gitu kan. Jadi yang tahu simbolnya siapa? Ya cuma Yohanes sama mereka itu 7 gereja itu kan. Nah, pertanyaannya, mereka masih hidup gak? Udah enggak. Udah mati semua, gitu kan. Terus gimana cara kita ngerti simbolnya? Kan yang tahu mereka, gitu kan. Nah, makanya orang yang memahami Wahyu itu betul-betul perlu tuntunan Tuhan. Karena ini simbol. Jangan sampai terjadi cocokologi, gitu. Itu banyak terjadi soalnya, gitu ya. Nah, ini simbol, hati-hati karena Wahyu itu simbol semuanya, itu simbol, gitu ya, simbol. Nah, oke, karena ini simbol, jadi orang itu kan tadi saya bilang susah ya, susah untuk memahami Wahyu itu ini maksudnya apa ya, gitu ya. Kayak misalkan perempuan dan naga itu apa ya? Terus kemudian 666 itu apa ya, gitu ya, susah. Nah, karena susah, jadi orang-orang sekarang yang membaca kitab Wahyu itu mereka terbagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. 4 kelompok. Yang pertama ada namanya preteris, ada namanya futuris, ada namanya historis, ada namanya idealis. Ini kelompok ya, ini kelompok. Ini kaum, ini kelompok, ini golongan, ini kaum. Ini adalah orang-orang yang berusaha untuk memahami Wahyu dengan cara mereka. Gitu. Ada kelompok yang namanya preteris, ada kelompok yang namanya futuris, ada kelompok yang namanya historis, ada kelompok orang yang namanya idealis. Gitu. Nah, kelompok yang pertama namanya preteris itu kelompok apaan?
Nah, orang yang preteris itu adalah orang yang memahami bahwa semua cerita yang ada di Wahyu ini itu hanya terjadi di zamannya Yohanes sampai tahun 400. Stop. Sampai itu aja. Itu orang-orang preteris. Jadi kelompok orang yang preteris itu mereka menganggap semua peristiwa yang ada di Wahyu ini, perempuan naga ke, 666 ke, apalagi itu, sangkakala ke, atau apa ke, itu semua itu terjadi hanya dari zamannya Yohanes sampai tahun 400. Gitu. Itu orang preteris. Itu ya. Contohnya itu saya ada kasih contoh ya, ada di gereja Anglikan misalkan, gereja Baptis Presbyterian Reform. Mereka sebagian besar di antara mereka itu memahami bahwa mereka itu adalah preteris. Mereka memahami Wahyu itu seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian futuris, yang sampingnya futuris itu orang-orang yang memahami semua cerita Wahyu itu akan terjadi di masa depan. Itu namanya futuris ya, future. Itu futuris. Itu kan contohnya siapa? Ya ini gereja Katolik, Evangelikan, Pentakosta atau Karismatik, termasuk GBI. Kita di sini. Kita kelompok futuris. Dan memang kalau saya tanya Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika memahami Wahyu pasti yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kan masa depan, gitu kan? Ya udah kita futuris, gitu kan? Kita mau futuris, gitu kan? Dan memang GBI itu futuris, gitu ya? Kita kelompok futuris. Memahami Wahyu itu adalah semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa depan nanti, gitu ya? Oke. Kelompok yang berikutnya historis, itu orang-orang yang percaya kalau semua cerita di Wahyu itu sudah terjadi sejak zaman Daniel sampai masa depan nanti. Itu orang historis. Makanya namanya historis. Jadi sepanjang sejarah manusia itu akan terjadi. Maksudnya kayak gitu. Nah, contohnya gereja-gereja Episkopal, Lutheran, Metodis, Ortodoks. Umumnya gereja-gereja seperti ini mereka memahami ini Wahyu itu bisa dipahami sebagai historis. Nah, terakhir, idealis itu adalah orang-orang yang percaya kalau semua cerita di Wahyu itu cuma lambang dari suatu konsep baik versus jahat. Itu bukan peristiwa, tapi cuma lambang, kayak cerita dongeng gitu loh. Kayak cerita dongeng yang ada cerita moralnya kayak gitu, itu idealis, itu kelompok ini. Nah, contohnya itu gereja Anabaptis, Amis, Menonit, Quaker, Unitarian. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak kenal sama gereja-gereja ini ya, karena memang ini jarang sekali gitu idealis. Nah, jadi sekarang nih orang Kristen gitu ya, kalau baca Wahyu, mereka itu terbagi jadi 4 ini, gitu. Ada yang kelompok preteris, futuris, historis, sama terakhir idealis. Nah, kita futuris, gitu ya. Kita di kelompok futuris, gitu ya. Next saya ada gambar, ini mungkin bisa lebih mudah dipahami kali ya. Kalau preteris itu Wahyu itu hanya terjadi dari zaman ini nggak kelihatan ya. Ini maksudnya zamannya Yohanes sampai tahun 400. Nah, kita sekarang itu yang ada di sini. Ini kita. Ini kita sekarang, ini Yesus disalib, ini Wahyu ditulis, ini kita sekarang di sini garis ini, terus ini adalah kedatangan Yesus, gitu. Kalau preteris itu cuma di sini aja di awal-awal sejarah manusia aja gitu. Kalau kita futuris, ya Wahyu itu terjadi ya bakal terjadi nanti di masa depan di sini, gitu kan. Historis, kalau orang-orang historis itu Wahyu itu terjadi di sepanjang sejarah umat manusia, makanya dari ujung sana sampai ujung sana, gitu. Kalau idealis itu udah jelas dia, gitu. Dia hanya menganggap ini semua cerita yang bermoral aja, gitu, cerita-cerita moral, gitu ya. Ada baik buruknya, gitu. Udah jelas idealis itu. Nah itu, jadi ini kelompok orang yang memahami Wahyu. Jadi jangan heran ya, nanti kalau keluar, nanti Bapak Ibu ketemu sama siapa gitu ya, atau nonton di YouTube atau siapa gitu kan, terus tiba-tiba ada orang yang memahami satu cerita di Wahyu, terus kayak kok beda ya dengan pandangan saya, ini beneran salah gitu kan. Nah, jangan bingung, kenapa? Karena jangan-jangan dia bukan futuris gitu. Jangan-jangan dia kelompok lain nih, mungkin preteris atau historis atau idealis gitu kan. Jadi jangan heran gitu ya, karena sekali lagi saya bilang ya, Wahyu itu susah
dipahami. Jadi orang berusaha untuk memahami gimana caranya, karena banyak sekali simbol, gitu kan. Nah, gimana cara memahaminya ya terbagilah jadi 4 golongan ini, gitu ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan Bapak Ibu melihat atau membaca atau mendengar ada satu tafsiran gitu ya dari orang entah pendeta atau siapa gitu ya, terus kayak kok beda ya gitu ya, kok hati saya gak nyaman gitu ya. Itu jangan-jangan dia dari golongan lain gitu ya. Oke, itu saya kenalin gimana sekarang kita orang Kristen itu memahami wahyu gitu kan. Nah, kalau ngomongin wahyu itu juga saya masukin sedikit, saya jelasin sedikit. Kalau ngomongin wahyu pasti dalam pikiran Bapak Ibu itu rapture gitu kan. rapture gitu kan. Terus kerajaan 1000 tahun gitu kan. Terus langit baru bumi baru gitu kan. Nah, pikiran kesana pasti kan. Nah gitu kan. Nah, jadi saya kasih ya. Jadi ada beberapa orang yang memahami rapture itu beda-beda, gitu kan. Kok bisa beda-beda ya? Balik lagi ke golongan ini, gitu. Preteris, futuris, beda-beda, gitu kan. Jadi karena ada golongan ini, maka mereka memahami cerita-ceritanya juga beda, gitu kan. Kalau ngomongin rapture ya, gitu kan, itu kita semua tahu lah ya. Wahyu itu pasti cerita tentang rapture, gitu kan, pengangkatan, gitu kan. Boleh next kok. Kalau rapture itu juga ada orang-orang, ada 4 golongan orang, gitu. Yang pertama namanya buka aja semua, namanya pre-tribulasi. Tribulasi itu masa penghakiman, ya, masa kesengsaraan selama 7 tahun. Jadi kalau kita memahami wahyu itu nanti suatu hari nanti ada masa 7 tahun di mana kita semua orang Kristen itu akan menderita, akan sengsara, kayak gitu ya. Nah, itu namanya tribulasi, gitu kan, tribulasi. Jadi masa sengsara, masa benar-benar sengsara di situ, gitu ya. Nah, pre-tribulasi itu artinya orang Kristen akan rapture dulu sebelum masa itu terjadi. Itu maksudnya. Jadi pre maksudnya sebelum ya, pre itu maksudnya sebelum. Jadi sebelum 7 tahun itu, sebelum sengsara, ya maka orang Kristen akan diangkat sama Tuhan, akan rapture di situ, ya. Dan kita GBI di sini, kita golongan pre-tribulasi, gitu ya. Makanya saya tulis gereja evangelikal, Pentakosta dan independen. Ya, kita di sini, kita memahami bahwa nanti sebelum masa itu terjadi, kita yang percaya kepada Tuhan yang tetap setia akan diangkat, gitu kan. Itu pandangan kita di GBI ini, gitu ya. Tapi ada di luar sana, jangan heran ya, jangan heran nanti kalau di luar sana ketemu sama orang-orang lain yang punya pandangan lain, misalkan kayak mid tribulasi, mid itu tengah-tengah. Jadi mereka memahami bahwa rapture itu terjadi di tengah-tengah masa 7 tahun itu. Setelah jadi mereka harus mengalami masa sengsara dulu, gitu ya, selama 3,5 tahun baru diangkat. Nah, orang-orang seperti ini itu contohnya kayak gereja Metodis, Ortodoks atau Reform, gitu. Contoh lagi ada namanya pre-rapture, gitu ya. Itu mereka memahami bahwa rapture itu terjadi di tengah-tengah masa 3,5 tahun yang kedua. Jadi mungkin misalkan dia harus mengalami 4 tahun dulu masa sengsara atau 5 tahun dulu masa sengsara baru rapture, maksudnya gitu. Ya, contoh gerejanya itu Anabaptis, Amis. Ini gereja-gereja yang mungkin Bapak Ibu nggak kenal karena memang ini jarang, gitu ya. Terus terakhir ada namanya post tribulasi. Post itu berarti artinya sesudah mengalami 7 tahun sengsara itu baru rapture, gitu. Itu gereja Anglikan, Lutheran, Presbyterian, Katolik, of course, masa sesat. Terus kemudian mid itu berarti dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah rapture baru, jadi dia harus mengalami 3,5 tahun dulu menderita, baru diangkat. Terus kemudian pre-rapture itu rapture-nya terjadi di 3,5 tahun yang kedua, berarti bisa 4 tahun atau 5 tahun dia harus mengalami dulu, atau 6 tahun dia harus mengalami dulu penderitaan. Terakhir baru post itu artinya dia harus lewatin 7 tahun dulu menderita, baru nanti diangkat, gitu. Jadi ini kurang lebih gambaran orang yang memahami rapture, gitu kan. Nah, terus ada lagi kalau ngomongin rapture, tidak mungkin lepas dari kedatangan Yesus yang kedua, gitu kan. Pasti di Wahyu itu juga udah diceritain, gitu kan. Nah, masalahnya orang Kristen sekarang juga beda-beda,
gitu. Beda-beda memahami kapan Yesus datang, gitu. Beda-beda juga, gitu kan. Next, ada 4 golongan juga, gitu kan. Ini saya kenalin biar Bapak Ibu nggak kaget kalau Bapak Ibu menemukan hal-hal baru di luar sana, gitu ya. Yang pertama namanya milenial, itu artinya kerajaan 1000 tahun, ya. Milenial itu 1000 ya. Jadi milenial itu artinya kerajaan 1000 tahun, gitu. Jadi golongan yang pertama namanya pre-milenial, artinya sebelum kerajaan 1000 tahun Tuhan datang, gitu. Ya, jadi Kristus datang satu kali sebelum kerajaan 1000 tahun, gitu ya. Jadi kalau mau dilihat dari runutannya, jadi masa sengsara dulu nih 7 tahun, masa sengsara, baru ada kerajaan 1000 tahun, gitu. Jadi masa sengsara, terus 1000 tahun, gitu kan. Nah, Kristus datangnya kapan? Kalau menurut ini premilenial, sebelum kerajaan 1000 tahun. Sebelum kerajaan 1000 tahun berarti setelah 7 tahun sengsara, gitu kan. Logikanya ke sana, gitu kan. Nah, gerejanya ada baptis reform, mereka memahami ini, gitu ya. Terus kemudian ada golongan yang kedua, namanya panjang premilenial dispensasional namanya. Itu artinya Kristus datang kedua kali, 2 kali. Gimana ya saya ngomongnya ya? Kristus datang ke dunia 2 kali, maksudnya gitu ya. Jadi Kristus datang 2 kali, sebelum dan sesudah tribulasi, sebelum kerajaan 1000 tahun, gitu. Jadi sebelum masa sebelum masa sengsara 7 tahun itu, orang Kristen kan diangkat dulu tuh, rapture dulu tuh. Nah, pas rapture itu Kristus datang, gitu ya. Jadi Kristus datang ke dunia, nah itu untuk mengangkat kita semua, rapture sebelum masa sengsara, gitu ya, sebelum masa 7 tahun sengsara. Nanti setelah 7 tahun sengsara itu selesai, datang lagi, maksudnya gitu, untuk mengangkat orang-orang yang masih bertahan, orang-orang percaya masih bertahan di masa 7 tahun itu, gitu ya. Jadi Kristus datangnya 2 kali, maksudnya gitu. Kristus datangnya 2 kali. Nah, kita GBI itu ini, gitu. Kita memahaminya ini, gitu. Jadi Kristus datang itu 2 kali sebelum masa sengsara, ya, itu untuk mengangkat kita semua, rapture, gitu kan. Nah, terus kemudian nanti datang lagi setelah masa sengsara itu selesai, gitu. Nah, jadi ini gereja Evangelical Pentecostal Independent. Ini kita di sini. Kita memahaminya ini, gitu ya. Terus kemudian ada lagi amilenial. Amilenial itu A itu artinya tidak ada. Jadi tidak ada kerajaan 1000 tahun. Maksudnya tidak ada 1000 tahun. Maksudnya gini, kerajaan 1000 tahun ada sejak kebangkitan Kristus dan berakhir saat kedatangannya kembali. Jadi sekarang ini kerajaan 1000 tahun. Maksudnya gitu. Itu menurut orang ini, orang amilenial. Gitu ya. Ini gereja Anglikan, Katolik, Ortodoks itu memahami ini. Jadi sekarang ini lagi kerajaan 1000 tahun ini sekarang, gitu. Sampai nanti Yesus datang, selesai kerajaan 1000 tahun. Nah, itu orang ini, orang milenial, gitu ya. Terus terakhir post milenial, itu artinya Yesus datangnya setelah kerajaan 1000 tahun, gitu ya. Jadi mereka menganggap kerajaan 1000 tahun ada di hati manusia dan berakhir saat kedatangan kembali. Ini adalah gereja-gereja Lutheran, Metodis, Presbyterian, gitu. Nah, ini adalah anggapan orang tentang kedatangan Kristus kedua kali. Dan saya ada gambarnya next. Ya, ini gambarnya. Kalau yang paling atas itu premilenial. Jadi ini yang warna abu-abu itu 1000 tahun ya. 1000 tahun, terus ini sebelum 1000 tahun ada 7 tahun sengsaranya dulu, gitu kan. Nah, sebelum kerajaan 1000 tahun itu Yesus datang, gitu. Nah, kalau kita ini GB itu yang ini, yang kedua, pre-tribulation dispensational. Jadi Yesus datangnya 2 kali, gitu. Jadi sebelum masa sengsara sama sesudah masa sengsara, kayak gitu. Nah, terus kemudian ada post itu artinya Yesus datangnya ya setelah 1000 tahun selesai, gitu. Nah, terakhir amilenial itu 1000 tahun itu simbolik dari zaman Yesus bangkit sampai sekarang itu sedang kerajaan 1000 tahun, gitu. Nanti Yesus datangnya terakhir setelah kerajaan 1000 tahun selesai, kayak gitu. Nah, jadi dari dua pandangan ini, dan yang pertama tadi yang preteris, futuris, historis, idealis, sama yang ini next
kita bisa lihat ini adalah golongan-golongan orang Kristen sekarang yang memahami wahyu. Jadi kalau orang-orang yang berada di golongan preteris, mereka memahami preteris, mereka itu pasti percaya amilenial atau post milenial, maksudnya gitu. Kalau orang-orang yang berada di futuris itu kayak kita ya, GBI ini, futuris itu bisa percaya premilenial yang biasa sama premilenial dispensasional atau amilenial juga bisa, gitu. Terus kemudian kalau orang-orang yang historis itu sebagian ada yang percaya premilenial, ada yang percaya premilenial dispensasional, tapi umumnya amilenial, terus ada juga yang sebagian post milenial. Terus kemudian kalau orang yang idealis dia biasanya amilenial, ya, tapi sebagian juga ada yang post milenial. Ini gambaran yang saya kasih supaya Bapak Ibu bisa ngerti kondisi sekarang, ya, maksudnya orang Kristen memahami wahyu itu seperti apa. Gitu. Jadi Bapak Ibu tak kaget kalau menemukan hal yang baru, gitu ya. Oke, nah kemudian dengan menggunakan 4 golongan ini, nah sekarang kita mau bandingin nih. Ini kita mau bandingin ya. Preteris, futuris, historis, idealis. Kita yang futuris ya. Kita golongan futuris nih ya. GBI itu futuris. Ya, saya ulang ya. Preteris itu adalah orang-orang yang percaya semua cerita yang ada di Wahyu itu terjadi hanya di zamannya Yohanes sampai tahun 400 doang. Gitu. Futuris itu adalah orang-orang yang percaya semua cerita di Wahyu itu akan terjadi di masa depan. Gitu ya. Historis itu artinya orang yang percaya semua cerita yang ada di Wahyu itu sudah terjadi dari zaman Daniel sampai nanti Yesus datang. Gitu. Idealis itu orang-orang yang percaya semua cerita yang ada di Wahyu itu hanya sebatas simbolik cerita-cerita moral antara yang baik dan yang buruk, yang jahat, kayak gitu. Ya. Itu review. Nah sekarang kita bandingin, kita ambil satu contoh cerita-cerita yang ada di Wahyu, gitu ya. Nah ini nanti akan saya kasih PPT-nya. Ini tulisannya agak kecil ya. Mengenai rapture itu beda-beda semua. Kalau kita futuris percaya rapture itu adalah pemindahan orang Kristen yang setia dari bumi ke surga di masa depan, ya dong. Diangkat sama Tuhan itu artinya kita bersama-sama dengan Yesus di surga, gitu kan? Tapi beda dengan orang-orang preteris, historis, idealis. Preteris mereka bilang rapture itu nanti terjadi bersamaan dengan kedatangannya itu nanti. Jadi masa-masa sengsara akan dialami oleh orang Kristen. Beda kan sama kita, futuris. Kalau kita kan enggak. Kalau kita itu orang Kristen ya diangkat dulu, gitu kan? Diangkat dulu, rapture dulu, baru orang-orang yang tidak percaya Yesus mereka akan mengalami masa sengsara, gitu kan? Kalau historis, mereka bilang nggak ada rapture malah, nggak ada rapture, tapi kedatangan Kristus yang kedua itu tetap ada, gitu ya. Idealis lebih nggak jelas lagi, gitu ya. Transformasi spiritual dan moral orang-orang kudus yang terus terjadi, jadi bukan diangkat fisik. Ini beda-beda semua ini, gitu ya. Nah itu rapture. Terus ada lagi 7 tahun sengsara, tribulasi, ya kan? Tribulasi. Kalau kita nih futuris, kita futuris ya masa penghakiman ya, itu 7 tahun, masa penghakiman Tuhan selama 7 tahun yang akan terjadi di masa depan. Itu kita percaya begitu kan, futuris. Kalau preteris enggak. Preteris itu ternyata tribulasi, 7 tahun masa sengsara itu udah terjadi tahun 70. Itu udah terjadi. Itu terjadinya kenapa? Karena waktu itu Romawi menghancurkan Yerusalem. Itu masa sengsara besar buat orang Israel. Dan ini beneran terjadi. Ini peristiwa sejarah. Ini beneran terjadi. Gitu ya. Nah tapi gereja selamat karena mereka kabur. Gitu. Itu orang preteris tuh. Mereka bilang masa 7 tahun sengsara itu udah terjadi. Gitu ya. Kok bisa begitu? Sekali lagi balik lagi ke apa itu preteris kan? Preteris itu orang yang percaya semua cerita yang ada di Wahyu itu sudah terjadi dari zaman Yohanes sampai tahun 400. Makanya mereka memahami begini, gitu. Beda sama kita, gitu kan. Historis
kalau historis mereka memahami 7 tahun masa sengsara itu masa yang sangat panjang, jadi bukan cuma dibatasi 7 tahun doang, tapi ini adalah masa ketika gereja dan dunia sama-sama mengalami sengsara. Itu historis. Kalau idealis, ini kesengsaraan yang dialami oleh gereja sepanjang zaman, beda-beda kan? Gitu. Nah, kemudian ada, kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 7 ada angka 144.000, gitu ya. Itu 12.000 per masing-masing suku Israel. Suku Israel kan 12. Terus Wahyu bilang ada 12.000 orang dari 12 suku itu, jadi kan kalau di total 144.000, gitu kan. Nah, ini juga beda-beda, 144.000, gitu ya. Kalau kita futuris nih, GBI, kita ternyata punya banyak penafsiran. Ada yang bilang 144.000 itu orang Israel, orang Yahudi. Ada yang bilang 144.000 itu orang Kristen di hari zaman, gitu ya, beda-beda. Tapi kalau preteris, mereka bilang ini simbol, ini hanya angka simbol tentang kesempurnaan orang yang diselamatkan sama Tuhan, gitu kan. Terus kemudian historis, kalau historis itu mereka bilang ini simbol juga, ini simbol tentang orang-orang yang diselamatkan, gitu kan. Terus idealis lebih simbol lagi, ini simbol kesatuan, kesempurnaan, kepenuhan dari semua umat Tuhan, gitu. Itu beda-beda semua itu. Lagi, misalkan ada di Wahyu 11 itu ada 2 saksi, gitu ya, ada 2 saksi yang diutus sama Tuhan, gitu kan. Terus kalau kita memahaminya futuris itu 2 orang itu adalah 2 orang yang akan berkorban di Yerusalem pada akhir zaman. Tapi kalau preteris beda. Kalau preteris mereka bilang 2 orang itu Musa sama Elia. Musa sama Elia. Nah, Musa melambangkan hukum Taurat, kalau Elia melambangkan Nabi, gitu. Jadi mereka adalah 2 saksi perjanjian lama, gitu. Dan keduanya mati dibunuh dalam tanda petik tahun 70, balik lagi yang tadi tahun 70. Itu masa sengsara. Terus kemudian historis, kalau historis mereka bilang ini 2 saksi itu maksudnya 2 pohon zaitun. 2 pohon zaitun itu maksudnya lambang PL, terus kemudian 2 kaki dian itu lambang PB, gitu kan. Terus kemudian kalau orang idealis lebih beda lagi. 2 orang itu maksudnya representasi dari orang-orang yang berani bersaksi tentang Injil dalam penganiayaan. Beda-beda semua, gitu ya. Nah, terus lagi next ada di Wahyu 11 juga itu ada 42 bulan. Ini simbol semua ya. Sekali lagi ini simbol semua ini. Simbol semua 42 bulan atau 1260 hari, gitu ya. Nah, kalau futuris, kalau kita itu masa 3,5 tahun di akhir zaman, ketika Yerusalem dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir, gitu kan. Terus kemudian kalau preteris beda lagi, akhir zaman yang dimaksud itu sudah terjadi tahun 70, balik lagi ke sana, gitu ya. Historis, kalau historis itu mereka menganggap 1260 itu bukan hari, itu tahun, gitu ya. Terus kemudian idealis itu ya balik lagi simbol lagi, gitu ya, simbol penganiayaan kalau pergumulan orang Kristen, gitu kan. Terus kemudian ada cerita perempuan naga, simbol yaitu perempuan naga. Apa itu? Futuris kita GBI menganggap perempuan dan naga itu adalah konflik yang terjadi di masa depan antara Israel modern, itu perempuan dianggapnya, sama setan, itu dianggapnya naga, gitu. Itu futuris. Kalau preteris beda. Kalau preteris mereka bilang perempuan itu gereja dan orang Israel, gitu. Gereja dan orang Israel yang melahirkan Kristus. Tapi naga itu dianggapnya iblis. Iblis ternyata mau membinasakan Kristus, gitu kan. Terus kemudian perempuan itu kabur dari Yerusalem sebelum tahun 70. Itu maksudnya gereja dan Israel, ada sebagian gereja orang-orang Kristen Israel yang kabur. Jadi balik lagi ke sana, gitu kan. Terus historis itu mereka anggap naga itu iblis, perempuan itu gereja Tuhan yang sejati. Terus kemudian idealis itu mereka menganggap perempuan itu gereja Kristus atau Injil, kalau naga itu kuasa jahat atau iblis. Nah, ini kalau perempuan dan naga ini kurang lebih mirip-mirip, hampir sama, ya kan? Terus kemudian ada binatang, ya kan? Ada binatang di pasal 13 itu ada binatang dari laut sama binatang dari darat, gitu. Kalau binatang dari laut, kalau futuris, kita yang futuris
kita percaya binatang itu antikris, gitu. Binatang itu antikris atau kerajaan antikris yang akan menganiaya Kristen. Kalau yang preteris beda, binatang itu bukan antikris, binatang itu Romawi, gitu. Balik lagi ke sana, binatang itu Romawi yang menganiaya gereja dan Israel. Laut itu maksudnya laut Mediterania, laut tengah itu, laut tengah, maksudnya itu. Nah, historis, kalau orang historis mereka bilang binatang itu kekuatan dunia yang didukung oleh naga yang tadi, iblis, gitu. Dan mereka bahkan lebih ekstrim, mereka bilang binatang itu paus, ekstrim. Mereka bilang itu paus, gitu, ekstrim nih mereka, gitu ya. Terus idealis itu mereka menganggap binatang itu sistem politik, ekonomi, budaya yang tirani, totaliter, eksploitatif dan melawan ajaran-ajaran Kristus, gitu. Nah, kalau binatang yang dari bumi, dari darat, orang-orang futuris kita ini percaya binatang itu nabi-nabi palsu, yang membantu antikris, gitu ya. Terus kalau orang-orang preteris, mereka bilang binatang yang dari darat, dari bumi itu penguasa murtad dari Yahudi yang bergabung dengan Romawi. Kalau historis mereka ekstrim, mereka bilang binatang itu negara Amerika. Ekstrim, mereka bilang negara Amerika dan kekuatan lain yang memaksa semua orang untuk menerima tanda mereka. Terus kemudian idealis itu baik lagi, binatang itu sistem keagamaan, filosofi, ideologi yang sesat, ya, yang dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, gitu. Nah, ada lagi cerita-cerita lain, ya mungkin ini yang paling terkenal, yaitu 666 Wahyu 13 ayat 18, gitu ya. Futuris kita GBI next, oke, futuris kita memahami angka 66 itu sebagai suatu kerajaan antikristus yang ada di masa depan yang nanti akan menganiaya orang Kristen, gitu ya. Terus kemudian kalau preteris, mereka bilang 666 itu Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah orang kaisar yang menindas orang Israel dan menindas orang Kristen waktu itu. Jadi waktu itu orang Kristen itu disalib, dibakar hidup-hidup, terus ditaruh di apa itu namanya matador ya, yang pakai banteng gitu loh, yang pakai banteng terus ada kain merah gitu kan, yang apa budaya-budaya Spanyol begitu, itu ditaruh di tengah-tengah, jadi dibunuh sama banteng kayak gitu-gitu. Jadi orang Kristen tuh dianiaya kayak gitu sama Nero, gitu. Mereka bilangnya ini Nero, gitu. Nah, kalau historis mereka punya banyak penafsiran. Kalau idealis 666 itu tanda ketidaksempurnaan, tanda keterpisahan manusia dari kesempurnaan ilahi, gitu. Nah, terus kemudian Harmagedon juga itu terkenal ya, ada di Wahyu 16 ayat 16. Kita ini futuris, kita menganggap Harmagedon itu adalah perang harfiah yang terjadi di masa depan yang nanti terjadi di Megiddo. Megiddo itu satu daerah ya, nama daerah di Israel. Terus kalau preteris, mereka bilang Harmagedon itu ya perang Israel Romawi tahun 70 itu, gitu. Nah, terus kalau orang historis mereka bilang Harmagedon itu pertempuran antara Yesus sama iblis yang sedang berlangsung sekarang. Jadi mereka menganggap sekarang ini Harmagedon, kayak gitu. Itu historis, gitu ya. Terus kemudian idealis, mereka mau Harmagedon itu pergumulan rohani antara kerajaan Allah sama sistem dunia yang menentang Tuhan, gitu. Jadi balik lagi simbol, gitu ya. Itu Harmagedon. Terus 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu kalau kita memahaminya itu pemerintahan Kristus, gitu ya, selama 1000 tahun di masa depan. Setelah musuh-musuh Tuhan hancur semuanya, dibinasakan. Tapi kalau preteris, mereka bilang kerajaan 1000 tahun sudah ada sejak kenaikan Kristus ke surga dan masih terus berlangsung, gitu. Terus kemudian historis, mereka bilang kerajaan 1000 tahun itu periode waktu antara kedatangan Kristus kedua dan rapture, gitu kan. Terus kemudian idealis itu periode waktu ketika kuasa Kristus bekerja dengan nyata. Lalu Gog dan Magog, ini request Ibu Gunawan kayak gitu ya. Gog dan Magog ternyata dipahami beda-beda semua. Kita futuris menganggap Gog dan Magog itu invasi Rusia, Iran, Turki, Sudan, Libya dan para sekutunya itu Israel di masa depan, tapi Tuhan akan membebaskan Israel. Ini futuris, gitu ya.
Terus kemudian kalau preteris beda lagi. Kalau preteris mereka bilang ini Gog dan Magog itu kekalahan Makabe atau Seleucus. Jadi ini masa di mana perjanjian baru belum ditulis. Ini masa ketika mungkin kalau Bapak Ibu kenal ada namanya Aristoteles, itu filsuf itu. Nah ini adalah zaman di mana kekalahan Makabe itu adalah sekelompok imam Israel gitu ya, yang menentang kerajaan Seleucus. Waktu itu mereka dijajah sama kerajaan Seleucus dan kerajaan Seleucus ini menista agama Yahudi. Jadi imam-imam marah gitu, mereka perang gitu kan. Nah itu menurut preteris. Kemudian kalau historis, Gog dan Magog itu pasukan besar yang melawan Israel di masa milenium karena pasukan ini benci terhadap umatnya. Terus kemudian kalau idealis itu simbol Gog dan Magog itu simbol tirani, penindasan, kesombongan, kesengsaraan, keserakahan, ajaran sesat, penyembahan berhala. Gitu. Ini Gog, Magog. Jadi beda-beda semua. Gitu ya. Nah, karena kita GBI maka kita memahami paham futuris, gitu kan. Jadi kita coba masuk lebih dalam mengenai Gog dan Magog, gitu ya. Ini adalah dua nama, Gog sama Magog, gitu ya. Itu ada di Wahyu 20 ayat 8. Jadi Gog sama Magog ini nama ya, ini nama. Nama apa? Kalau Gog itu nama, kalau di perjanjian lama itu nama orang. Nama orang yang orang Israel dari suku Ruben, salah satu orang Israel ada yang namanya Gog, gitu ya. Ini juga nama putra Semaya itu ada di 1 Tawarik ya. Terus kemudian ini juga nama seorang raja dari daerah utara yang akan menyerang Israel, itu ada di Yeskiel 38. Jadi Gog itu artinya pegunungan. Itu nama orang, gitu ya, di perjanjian lama. Kalau Magog itu nama putra keduanya Yafet. Yafet kenal ya, Sem Ham Yafet ya. Sem Ham Yafet anaknya Nuh. Nah, Yafet itu punya anak kedua namanya Magog. Bapak bisa cek sendiri ya. Itu ada di Kejadian 10 ayat 2. Nah, terus kemudian Magog itu nama daerah di daerah utaranya Israel. Itu daerah tempat tinggalnya Raja Gog. Ya, Raja Gog itu yang ini, raja dari utara yang dia segala kerabat. Jadi Gog dan Magog itu udah disebut di perjanjian lama. Jadi ini bukan barang yang baru sebenarnya. Ini sudah disebut di perjanjian lama, terutama di Yeskiel. Bapak bisa cek sekarang dari Yeskiel 38. Itu kalau Bapak lihat judulnya aja udah Gog dan Magog gitu. Jadi, nah sekali lagi saya bilang Yeskiel itu adalah salah satu kitab apokaliptik yang ada di PL. Jadi Yohanes nih ceritanya nih ya, waktu itu Yohanes itu dia kenal sama tulisan-tulisan lain, tulisan-tulisan apokaliptik lain, dan salah satunya Yeskiel. Jadi dia memahami bahwa ini cerita Gog dan Magog yang ada di Yeskiel itu sudah terjadi sebenarnya, sudah terjadi pada zaman dulu ya, sudah terjadi. Tapi Yohanes merasa itu akan terjadi lagi. Makanya tadi saya bilang apokaliptik itu apa? Apokaliptik itu terjadi tidak hanya di zaman dulu, di zaman sekarang, tapi juga di masa depan. Jadi satu peristiwa yang bisa terjadi lagi, berulang kembali gitu. Nah, terus kemudian next Yeskiel itu tadi saya sebut, Yeskiel itu menyebut istilah Gog sama Magog gitu ya. Jadi Yeskiel itu sebut Gog dari Magog, maksudnya Raja Gog dari Magog, maksudnya gitu. Raja Gog itu nama orang, gitu, nama orang. Raja Gog dari kota Magog, maksudnya begitu. Ya, jadi Yeskiel nyebutnya begitu. Cuma seiring berjalannya waktu, orang Israel mengubah nama itu menjadi Gog dan Magog. Jadi Gog dan Magog itu ada di dalam kepercayaannya orang Israel juga ternyata, gitu. Walaupun mungkin peristiwa ini sudah terjadi zaman dulu, Gog dan Magog, tapi orang Israel menganggap bahwa Gog dan Magog itu nanti akan terjadi lagi, gitu. Itu orang Israel. Nah, gara-gara itu Yohanes tahu kalau orang Israel itu memahami bahwa Gog dan Magog bisa terjadi lagi. Makanya Yohanes menyebut Gog dan Magog itu sebagai simbol musuh Allah, musuhnya Allah
yang merujuk pada bangsa-bangsa yang dihimpun oleh iblis untuk melawan orang-orang kudus. Jadi Yohanes memahami seperti itu. Jadi Gog dan Magog ini bangsa-bangsa yang dikumpulkan oleh iblis untuk melawan orang-orang kudus, gitu. Nah, next, jadi kalau kita mau lihat dari yang Yeskiel 38 sama 39, di situ Yeskiel bilang bahwa bangsa-bangsa yang tadi itu, bangsa-bangsa yang melawan Israel itu berasal dari daerah utara, daerah timur, dan daerah selatan. Jadi kalau di daerah utara, nanti Bapak Ibu bisa cek ya di Yeskiel 38 itu bisa dibaca. Utara itu maksudnya daerah Gomer, daerah Bet Togarma. Kalau timur itu maksudnya Persia, maksudnya bangsa Persia nanti akan melawan Israel, maksudnya begitu. Selatan itu Ethiopia, Libya, sama Afrika Timur, maksudnya begitu. Nah, jadi Yeskiel 38 ayat 5 sampai 6 menyebut beberapa bangsa yang berasal dari utara timur selatan ini. Utara timur selatannya Israel. Jadi artinya apa? Artinya Yohanes menunjukkan bahwa semua sekutu atau semua musuh Allah lah, bisa dibilang gitu ya. Semua bangsa, semua musuh Allah akan datang dari daerah-daerah di sekitarnya Israel. Gitu. Jadi Yohanes merasa bahwa perang Gog dan Magog ini pernah terjadi di PL, perjanjian lama, tapi nanti akan terjadi lagi di masa depan. Dan bangsa-bangsa yang melawan Israel ini adalah bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa di sekitarnya Israel itu. Gitu. Ya, jadi dia memahami, jadi dia nulis, si Yohanes ini nulis Gog dan Magog di Wahyu itu dengan memahami Yeskiel dulu, gitu. Tadi Yeskiel udah nyebut ada Gog dan Magog, dan Yohanes merasa bahwa ini nanti akan terjadi lagi, ya. Dan bangsa yang menyerang Israel itu ya dari daerah-daerah situ, dari daerah-daerah di sekitar Israel, itu maksudnya. Gitu. Nah, jadi next saya ada tabel perbandingan antara Yeskiel sama Wahyu. Jadi Gog dan Magog itu akan terjadi di perang Armageddon, gitu ya, itu di Wahyu. Dan ini ada perang yang mirip dengan Yeskiel. Perang yang mirip dengan Yeskiel. Miripnya di mana? Yang pertama, kalau di Yeskiel itu Yeskiel bilang Gog akan memimpin pasukannya. Gog itu nama orang, Raja Gog maksudnya. Nah, kalau di Wahyu, Antikris yang akan memimpin peperangan itu. Terus kemudian kalau di Yeskiel, Israel itu dalam kondisi yang damai, tenang gitu. Tiba-tiba diserang gitu. Tapi kalau di Wahyu, Israel itu tidak dalam keadaan baik-baik saja, lagi chaos keadaannya, terus tiba-tiba diserang kayak gitu. Terus kemudian kalau di Yeskiel sekutu-sekutu ya, bangsa-bangsa yang melawan itu berkumpul untuk menindas membinasakan Israel. Tapi kalau yang Wahyu, sekutu-sekutu bangsa-bangsa berperang melawan Kristus, gitu. Terus kemudian kalau di Yeskiel perang Gog Magog terjadi di pegunungan Israel. Kalau di Wahyu terjadinya di satu lembah, di Megiddo. Terus kemudian kalau di Yeskiel Kristus tidak ada di peperangan Gog Magog, tapi kalau di Wahyu ada. Kristus ada di situ. Terus kemudian di Yeskiel bilang sekutu-sekutu itu, bangsa-bangsa itu akan dimusnahkan sama Tuhan dengan penyakit sampar, hujan es, api, dan belerang. Terus kemudian kalau di Wahyu, sekutu-sekutu itu bangsa-bangsa akan dimusnahkan, dihancurkan oleh Yesus hanya dengan satu perkataan firman. Terus kemudian kalau Yeskiel, sekutu bangsa-bangsa akan dikalahkan oleh Tuhan, yaitu tadi. Terus kemudian kalau di Wahyu, sekutu akan dikumpulkan, dihimpun oleh iblis, setan-setan. Terus kalau di Yeskiel, Iran, Rusia sama pasukan Islam akan melawan Israel. Tapi kalau di Wahyu itu semua negara akan melawan Israel.
Nah ini saya ambil dari pemahaman futuris, bukan yang lain. Kalau yang lain bisa beda lagi nih, gitu. Ini saya ambil dari pemahaman futuris, pemahaman kita, gitu. Jadi ini Gog dan Magog. Nah pertanyaannya sekarang, apakah sudah terjadi atau belum? Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang tahu, gitu ya. Tidak ada orang yang tahu. Apakah sudah terjadi atau belum? Nggak ada orang yang tahu, gitu ya. Tidak ada orang yang tahu. Dan apakah model peperangan itu nanti akan seperti ini juga tidak ada orang yang tahu, gitu ya. Karena sekali lagi ini hanya pemahaman orang kan, ketika melihat cerita Gog dan Magog, karena sekali lagi simbol, gitu. Karena sekali lagi simbol. Jadi ini dari pemahaman orang, ya, ini dari pemahaman orang yang memahami cerita Gog dan Magog yang ada di Yeskiel sama yang ada di Wahyu, gitu. Ya, jadi Gog dan Magog kurang lebih seperti itu, antara peperangan antara Israel dan orang percaya dengan bangsa-bangsa lain yang membenci Israel atau membenci orang percaya. Siapa bangsa-bangsa itu nggak ada yang tahu. Saya lihat juga ada yang bilang itu Rusia, itu negara Iran, negara-negara Arab, kayak gitu. Soalnya kan tadi kita lihat bangsa-bangsa yang melawan Israel itu ya bangsa-bangsa di dekat-dekat situ, gitu kan, dekat-dekat Israel, gitu kan. Itu bisa terjadi, apakah Gog dan Magog sudah pernah terjadi di zaman sekarang atau belum? Nggak ada orang yang tahu. Ada yang bilang kalau masih ingat yang November kemarin kita sempat belajar Israel Palestina, kita belajar sejarahnya. Waktu itu Israel ya tahun 1917 itu dikasih kesempatan kan sama orang Inggris untuk tinggal di tanah Palestina itu, gitu kan. Terus gara-gara itu perang nggak kelar sampai sekarang, gitu kan, nggak selesai, gitu kan. Nah ada yang bilang itu Gog dan Magog. Kok bisa? Karena negara-negara Arab menyerang Israel semua. Israel menang, ya kan? Israel menang. Nah ujung-ujungnya di perang ini ya yang benar yang akan menang, Israel yang akan menang, orang percaya yang akan menang, gitu kan. Nah makanya ada orang yang bilang itu Gog dan Magog, ada yang bilang begitu. Tapi nggak ada orang yang tahu apakah benar itu Gog dan Magog atau jangan-jangan Gog dan Magog belum terjadi. Nggak ada orang yang tahu. Terus kalau kayak gitu di mana kita memahami semua cerita-cerita ini, gitu kan? Next, yang pertama yang mungkin agak sedikit lucu adalah justru kita harusnya bersuka cita karena kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita sebenarnya dikasih kabar baik bahwa Yesus nanti akan datang kembali. Itu sebenarnya harusnya kabar baik, gitu, bukan suatu ketakutan sebenarnya. Justru kalau ketakutan, ya itu yang menjadi tanda tanya, ada apa dengan diri kita, gitu kan, kalau takut, gitu kan. Justru itu adalah kabar baik bahwa Yesus nanti akan balik lagi ke dunia ini, gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita harus berpengharapan. Pengharapan itu kenapa begitu? Karena Wahyu udah cerita bahwa termasuk Paulus juga udah pernah bilang sih bahwa dunia ini tidak akan semakin baik, gitu kan. Dan apalagi nanti sudah menjelang akhir-akhir itu semakin parah lagi kondisinya. Makanya justru Wahyu mau mengingatkan kita bahwa tetaplah berpegang pada Tuhan, jangan takut, gitu ya, jangan takut dengan hal-hal yang akan terjadi. Sama seperti 7 gereja yang tadi kita bahas. 7 gereja itu, tadi saya bilang ya, itu surat ya. Surat itu artinya apa? Itu adalah artinya ada kondisi, ada masalah nih di mana, gitu kan. Nah kemudian Yohanes tulis ini, Wahyu ini sebagai surat buat mereka supaya apa? Semangatin mereka. Kenapa? Karena waktu itu mereka lagi disiksa. Itu masalahnya. Mereka lagi disiksa. Mereka sedang mengalami kesengsaraan pada saat itu. Gara-gara apa? Ya gara-gara percaya Yesus. Gitu. Gara-gara percaya Yesus disiksa. Gitu. Nah makanya Yohanes kasih wahyu ini, gitu, kasih ke mereka supaya mereka semangat, berpengharapan, tetap penuh pengharapan, tetap berpegang sama Yesus walaupun kondisinya lagi tidak baik-baik aja. Itu maksudnya. Lalu kemudian bertobat
Artinya justru kedatangan Kristus membuat kita bersiap-siap, berjaga-jaga. Yesus selalu ngomong kan, berjaga-jaga, karena kita nggak tahu kedatangannya seperti pencuri, gitu kan. Justru itu kesempatan buat kita untuk bersiap-siap seperti 5 gadis bijaksana yang nggak tahu kapan mempelainya datang. Pokoknya dia tetap standby aja. Dan kita harusnya seperti itu juga. Itu jadi Wahyu adalah warning buat kita untuk menjadi 5 gadis bijaksana itu. Selalu bersiap-siap. Dan yang terakhir adalah selalu fokus ke Tuhan, jangan fokus ke kondisi dunia yang semakin enggak jelas ini. Karena kalau kita fokus ke misalkan kayak berita-berita kan sekarang udah serem semua kan, berita-berita itu keganggu tuh kita bisa terganggu. Jadi fokuslah terus kepada Allah, gitu kan. Fokus terus kepada Tuhan, jangan terikat dengan dunia ini, ya jangan, karena dunia ini memang semakin akan semakin buruk, gitu ya. Berita-berita akan semakin banyak yang jeleknya, gitu kan. Tapi jangan sampai itu semua mengganggu kita, mengganggu kerohanian kita, mengganggu iman kita. Jangan sampai. Memang Wahyu dan Paulus sudah bilang dunia semakin jahat, semakin buruk, tapi jangan sampai itu mempengaruhi iman kita jadi semakin kendor. Jangan. Justru itu adalah warning buat kita untuk selalu berpegang fokus sama Tuhan. Gitu ya. Jadi Wahyu memang menceritakan suatu peristiwa yang kelihatannya serem. Gitu ya, kelihatannya kayak bikin kita itu takut, gitu kan. Tapi ada satu perkataan dari seorang penginjil Amerika. Dia bilang bahwa prophecy is not given to scare us. Sebuah nubuat, ingat yang Wahyu itu nubuat juga ya. Tadi kan kita udah lihat ya 3 surat nubuat apokaliptik. Ingat Wahyu itu nubuat ya. Wahyu itu juga nubuat. Jadi nubuatan tidak diberikan kepada kita supaya kita takut. Nubuat itu diberikan kepada kita bukan supaya kita itu ketakutan menjalani hidup, atau bahkan kita memperkirakan kira-kira ini peristiwanya kapan ya terjadinya ya, tahun berapa misalkan. Kan ada banyak tuh orang yang begitu kan, tahun kemarin tuh yang heboh tuh 2012 ya. 2012 kiamat gitu kan, dilihat dari kalendernya Maya ya, suku Maya waktu itu kan heboh tuh, waktu itu tuh heboh banget tuh, sampai ada filmnya loh, ya kan, sampai ada filmnya gitu kan. Nah, jadi nubuat yang ada di Wahyu itu tidak diberikan kepada kita supaya kita takut atau bahkan mencari-cari kira-kira ini terjadinya kapan ya. Nubuat tidak ditulis untuk itu, tapi nubuat ditulis untuk mempersiapkan kita sebenarnya, dan mempersiapkan kita untuk semakin membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu poinnya. Itu kenapa Wahyu ada. Jadi bukan untuk nakut-nakutin kita, bukan untuk kita kayak meramal-ramal gitu ya, kira-kira kapan ini akan terjadi gitu ya. Tapi justru menguatkan, harusnya ke situ. Harusnya menguatkan, bukan menakutkan. Menguatkan kita, menyiapkan kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua. Harusnya itu. Harusnya ke sana. Justru kalau kita takut, itu yang harus dipertanyakan, gitu kan. Karena Wahyu tidak ditulis untuk itu. Wahyu ditulis untuk kebaikan kita juga, mempersiapkan kedatangan mempelai itu, sama seperti gadis tadi kan, gadis bijaksana. Itu. Jadi Wahyu, kita udah tahu Wahyu itu seperti itu ya. Wahyu itu memang banyak sekali simbol dan cerita-cerita menyeramkan. Tapi Wahyu ada di ending dari Alkitab kita. Tujuannya adalah supaya kita terus kuat menjalani hari-hari kita yang selalu berat. Ini saya kasih sedikit fun fact aja, gitu ya. Jadi ya kita akan berharap Yesus datang, gitu ya. Jadi makanya Yohanes bilang datanglah Tuhan Yesus, gitu ya. Datanglah Tuhan Yesus, itu ada di Wahyu 22 ayat 20 ya. Datanglah Tuhan Yesus dan biarlah kita yang akan pulang ke rumah Bapa. Itu ada di 2 Tawarik 36 ayat 23. Boleh kita buka 2 Tawarik 36 ayat 23 dulu. Kenapa saya kutip ini? Karena Wahyu 22 ayat 20 itu ayat terakhir dari Alkitab kita. Tapi 2 Tawarik 36 ayat 23 itu ayat terakhir dari Alkitab orang Israel. Gitu. Jadi datanglah Tuhan Yesus
biarlah kita semua berangkat pulang ke rumah Bapak. Amin. Ya.